Silahkan. Ya, terima kasih Pak Rudi atas kesempatan diberikan ke saya. Jadi yang pertama Bu, kalau bisa waktu Ibu kasih presentasi, itu yang dibahas itu boleh platformnya boleh dibahas, tapi yang utama itu sebetulnya adalah eh, variabel endogenusnya. Ya, dalam hal ini apa Bu? Ibu variabel endogenusnya apa? Intention to use platform mereka. Intention to use. Nah, jadi Ibu kemukakan di situ kayak misalnya kenapa kok Ibu tertarik untuk menggunakan intention to use. Mungkin Ibu bisa bercerita berdasarkan data-data sebelumnya bahwa ada resistensi penggunaan PMM ini di kalangan guru-guru. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ada perubahan itu kan ada penolakan, Bu. Dimanapun kan begitu. Nah, kalau bisa Ibu tambahin data, di situ lebih baik lagi. Jadi berdasarkan survei Ibu atau survei dari Dikti misalnya, penggunaan PMM itu dari tahun ke tahun tuh meningkat, misalnya begitu. Tahun sekian-sekian ini meningkat. Nah, itu dulu Bu yang dibahas sampai habis. Terus baru Ibu ceritakan PMM-nya. Apa sih PMM itu? Platform seperti apa? Terus itu bagaimana prosesnya? Terus tujuan dari platform itu apa? Kok sampai eh, guru-guru itu ada keengganan misalnya begitu. Tentu saja namanya penelitian itu kan pasti diawali dari adanya gap kan, Bu. Ya. Gapnya itu yang empirical biasanya kalau melihat seperti platform ini kan karena Ibu menggunakan intention to use berarti kan ada ini apa keinginan, ada ketidakinginan. Nah, itu yang Ibu Erika bisa bahas lebih lanjut itu. Saya kira Ibu sudah punya datanya itu, tinggal mungkin nanti ketika Ibu muncul itu bisa di apa ya, diberikan di situ. Kalau yang lain-lainnya saya lihat ya sudah cukup lah. Apalagi nanti Ibu harus persiapan mengapa yang not supported itu terjadi. Oke. Ya kan, Bu? Yang supported orang nggak tanya pasti. Tapi yang not supported mereka pasti tanya, why? What's going on there? Ya kan? Nah, itu baik. Kalau semuanya hanya mulus, supported juga nggak bagus. Ya kan? Berarti jangan-jangan kekhawatirannya itu, ini kok semuanya kok supported semua. Tapi kalau ada satu atau dua, itu baik. Ya, jadi artian ibu justru malah bersyukur ada yang tidak supported, begitu ya. Nah, lalu yang terakhir begini, Bu. Ibu ini kan mahasiswa doktor eh, CRM, manajemen, tapi konsentrasinya ke education. educational leadership. Nah, otomatis ibu itu bukan diminta untuk menjadi seorang statistician ya, seorang ahli statistik. Nah, jadi di akhir nanti Bu, itu tolong diskusinya atau pembahasannya itu lebih thorough, lebih dalam. Jadi tidak hanya sekedar supported, not supported, wah ini begini tidak. Tetapi ibu itu bisa mempunyai abstraksi, mempunyai apa ya, kristalisasi dari pemikiran-pemikiran terhadap 13 hipotesis, 6 atau 7 variabel itu, apa yang masyarakat pengetahuan atau masyarakat para kaum pendidik yang suka sekali terhadap riset ini bisa memahami dan menggunakan riset ini lebih dalam lagi gitu. Jadi ketika itu lupakan semua statistik ketika Ibu masuk ke dalam pembahasan. Tapi dari hasil-hasil statistik itu Ibu bisa mengusulkan, memberikan saran atau menunjukkan bahwa apa yang Ibu teliti itu punya kegunaan secara langsung, tidak langsung, dan sebagainya gitu. Nah, jadi sementara dari saya itu dulu Bu ya, mohon di Oh, Ibu record kok ini ya, jadi Ibu bisa lihat lagi nanti ulang ya. Ini yang penting pokoknya tiga hal itu Ibu baik-baik dan kalau Ibu mau ndak banyak disalahkan oleh oponen, sekali lagi dalam pendahuluan itu yang dibahas adalah Intention to use. behavior intention to use. Yes. Oke, Prof. Ya, Siap, Prof. tidak 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 PMM-nya. Loh, PMM-nya boleh, tapi porsinya harus kalah dengan intention to Benar, use kaitannya dengan PMM itu. Jadi saya gitu dulu Bu, nanti dari
Pak Rudi bisa menimpali, nanti saya juga mungkin ada masukan, nanti Ibu juga boleh respon. Ya, kita diskusi aja gitu yang enak. Monggo Pak Rudi, sampun dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Erika, meskipun tahap Ibu ke depan kan seminar hasil penelitian, Ya, namun demikian berdasarkan dari beberapa ujian yang pernah dilakukan sebelumnya, eh, ada kecenderungan para penguji itu juga meminta sampai kepada eh, diskusi hasil atau pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian dan teori yang dipaparkan di bab 2. oke. Jadi kayaknya ini masih ada kekurangan di kekurangan di presentasi maupun di draft disertasinya, ya, seperti yang dulu saya garis bawahi bahwa perlu ada, meskipun ya mungkin memang ini perlu waktu mendiskusikan hasil penelitian kita dengan penelitian-penelitian lain dan teori terdahulu untuk akhirnya sebenarnya dari penelitian ini novelty atau kebaruan dari penelitian Ibu ini apa? Karena ini yang menjadi ciri dari disertasi. Itu yang pertama. Gimana tanggapan Ibu? Apakah bisa nih menambahkan pembahasan diskusi hasil penelitian Ibu dengan penelitian lain dan teori yang tadi disebutkan, ada TRA, ada TPB, ada apa juga yang lainnya. Baik, terima kasih. Boleh saya tanggapi, Prof. Dr. Rudi? Ya, silakan. Jadi di bab 4 itu kebetulan saya print disertasi saya di setiap variabelnya itu tertulis penelitian-penelitian terdahulu. Misalnya di halaman ini saya print nih Prof. Jadi supaya memang ini saya coret-coret ya sampai berapa ratus halaman. Itu ada beberapa setiap variabel ada penelitian terdahulu. Saya tulis itu mulai dari halaman 79. Seperti konsep nih. Berdasarkan data lapangan, hasil uji hipotesis menunjukkan terbukti atau hipotesis terima yang berarti bahwa tingkat kepercayaan trust guru terhadap platform berpengaruh positif. Seperti sejalan dengan penelitian Trivedi dan Yadap 2018 di halaman 79. Memberikan hasil penelitian. Ya mungkin itu yang Ibu udah ada tulisan, tapi belum ada di paparan. Oh ya, ya oke. Nanti saya tambahkan. Terus Setiap variabel ada. ya, Makasih, itu kan Dr. Rini. dari hasil penelitian terdahulu ya Bu, Ya, kan seperti subjunctive norm berdasarkan penelitian daripada yang dilakukan oleh Wijaya dan kawan-kawan tahun 2020. Ada di oke. halaman 80. Terus itu kan dari hasil penelitian terdahulu ya Bu. Ya, Terus yang berikutnya adalah dari diskusi teori, ya, kemana? dari hasil penelitian. Diskusi teori, Oh, diskusi teori. ya, jadi bukan dari hasil penelitian, tapi dari bagaimana Ibu mengabstraksikan hasil Mhm. penelitian Ibu ini dengan teori-teori sehingga memunculkan sebenarnya kalau Ibu menyatakan ada kebaruan dalam penelitian ini, kebaruannya di mana menurut Ibu? Ibu harus bisa menjawab. Jadi itu juga harus dipaparkan di dalam tulisan maupun di dalam PPT, Oke, siap. ya. Jadi kalaupun ada di tulisan, Ibu harus kalau belum ada, Ibu tambahkan kebaruan itu di mana dari hasil penelitian ini ya. Terus nanti dipaparkan di PPT-nya.
Siap, Dokter Rudy. Oke Bu ya. Ya. Kalau di PPT kan belum ada nih dari hasil penelitian sama diskusi teorinya. Karena ini yang seperti tadi bahwa ini adalah doktor manajemen, meskipun ini digunakan di organisasi pendidikan, sehingga ibu harus berdiskusi. Ibu punya pemahaman teori gitu tentang khususnya teori tentang perilaku, ya, perilaku dari secara umum kan ini sebenarnya teori perilaku konsumen, khususnya teori tentang intensi, ya, intensi konsumen itu. Nah, itu ibu harus membahasnya itu. Itu catatan saya yang mungkin nanti ibu lengkapi. Terus yang kedua, selain daripada diskusi, ibu juga eh, harus menerapkan. Kalau ibu ditanya nih, Mm-mm. hasil penelitian ibu, rekomendasi, saran apa yang perlu dilakukan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan intensi dari para guru dalam menggunakan plafon ini, ya. Alasannya, dasarnya apa? Jadi itu harus apa? Eksplisit. Kalau ibu eh, menyarankan rekomendasi supaya pengguna guru itu meningkat, apa? Supaya apa caranya? Masih mute, Bu. Masih mute. Sorry Pak, sorry. Tadi ada siswa. Ini saya masih di sekolah, di aula sendirian. Eh, jadi untuk intention to use itu, para guru itu harus sering berlatih menggunakan. Tetapi karena tadi not supported di 1% facilitating itu, banyak guru-guru yang memang agak sedikit tidak begitu peduli untuk menggunakan karena mereka harus punya laptop sendiri, Oke, punya Bu. Saya stop di sini, Bu, ya. Supaya, silakan Pak. artinya ibu memberikan saran tidak pada hasil penelitian. Jadi ibu harus, kayaknya tadi di PPT juga belum ada, Mm-mm. jawabannya kurang tepat, ya. Ya Jadi apa? kalau ibu, Oh, ya, kalau sarannya itu dilihat dari nilai eh, faktor yang mempengaruhi intensi, itu mana yang P-value-nya paling besar. oke 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 oke. Nah, dilihat Jadi, apa P-value paling besar. yang paling besar itu adalah bentar, Namanya ibu memberikan saran berdasarkan data. didasarkan pada hasil penelitian. Kalau ibu tadi ngomong itu kan nggak ada dasar penelitiannya itu. Apa itu P-value yang paling besar? Sebentar, tunggu tunggu. Jadi agak lupa nih. Tadi udah mau ngasih banget. Ini variabel Coba attitude toward ditampilkan, using. Attitude. tampilkan PPT-nya tadi, Bu. Oke, saya mau tampilkan sebentar. Mengambil hipotesis itu, mengambil kesimpulan Ya, itu. siap. Share. Yes, deh tadi. Dengan fotonya, Bu. Enggak. Oke, terus mana P-value itu yang ibu maksudkan? Entar, ke bawah dulu, ke bawah, Bu. Ya, ini. Saya juga masihkan ini. Ini ibu memberikan R square-nya 0,74, tapi gambar di samping nggak ada angkanya nih, Bu. Nanti diganti nih. Oh, oke. Oke, ini berarti attitude toward using saya bikin 0,74, ya kan? Ya, itu ibu harus tampilkan hasil output yang ada angkanya. Ini nggak ada angka. Tetapi di apa Smart PLS seperti ini, Dr. Rudi. Ya, berarti ibu outputnya keliru.
dapat angka dari 0,74 dari mana? Itu output dari Ini Nah, saya pakai ada ini ya, saya ya udah enggak, siap. saya hanya nanti dicek lagi output dari Smart PLS-nya yang Ibu tampilkan di sini yang ada angkanya. Yang tidak ada angkanya ini enggak berguna. Siap, siap, siap. Ya, berikutnya ke bawah lagi. Nanti diganti nih gambar ini. Ya, itu yang saya maksud nilai pet value itu yang mana? P value-nya Iya, ini nilai Dr. jalur. Robi. Mana? Ini P value-nya Itu P 0,222 value. yang paling ini. Itu namanya P value sebagai dasar untuk apakah hipotesisnya didukung atau tidak didukung. Iya, iya. Tapi yang saya tanyakan adalah P value apa pet value atau nilai jalur. Nilai jalurnya kayaknya nggak ada saya buat ya. Oke. Tuh. Oh, Ibu oh. ada itu nilai jalurnya, Ini ya, Prof. bukan bawah lagi. Tadi di hipotesis ya ini Ini namanya pet jalur. ya mana yang disebut P- apa nilai pet value-nya mana? Nilai yang jalurnya. yang ini ya, bisa-bisa lupa ini. Kayaknya saya udah baca jalurnya tadi deh. Nah, itu Ibu menampilkan ke tabel ini harus ngerti artinya apa. Gitu. Original sampel itu apa? Sampel yang saya hitung berdasarkan outer model tadi, Prof. Itu Ya, Dr. terus Rudi. kok ada 0,2, 0,5, 0,05 artinya apa itu? Ini 0,2, 0,5 hasil daripada sampel yang keluar dari Smart PLS. Ini yang Nah, saya, itu. nih kan saya Ibu, belajar itu. Saya belajar, ya, jadi ini Ibu belum paham ini hasil output dari Smart PLS nih. ya belum paham seluruhnya, tapi saya Ya, coba untuk jadi bisa membaca gitu. jadi Ibu harus belajar bahwa untuk ngambil kesimpulan ini hipotesis dukung atau tidak bisa dari P value, bisa juga dari T statistik. Kalau Hmm. dari P value itu apabila P value-nya lebih dari 0,05 itu tidak didukung. Mm-mm. Kalau kurang dari 0,05 itu didukung, Ya, ya. ya. Atau bisa juga dari T statistik. T statistiknya itu ada T tabel. T tabelnya berapa, Bu? T tabelnya ada 0,769. Oh, salah itu. Oh, Itu T iya, iya, T tabel statistik. ada ya, ya. Iya, T berapa T test tabelnya? 0,70 ya? 0,05. Salah, salah. Berapa, berapa? Takut saya salah lupa ini. Sebab saya Jadi juga Ibu membuka T tabel. harus memahami bahwa untuk mendapat apa simpulan itu bisa dari T value dan T statistik dibandingkan T tabel. Maka itu saya tanya T tabelnya berapa? T tabelnya itu 0,5 ya. Jangan ini Saya Bu, baca jangan itu. Lupa, jangan ngarang Bu. Dr. Rudi. Ya, jangan ngarang Bu ya. Nanti kalau Ya, diuji ditanya T siap. tabelnya Ah, berapa harus Ibu tanya Erika dari T lihat T tabel. tabel sih. Tunggu di halaman berapa nih T tabel saya muat ini ya. Duh, sebentar, Prof. Bab 4, bab 3. T T tabel tabelnya itu itu 0. dilihat dari tabel T. Tahu tabel T enggak? Tahu, Apa itu saya tabel buka. T? Ya, Tabel, saya buka kemarin T tabel untuk ya untuk kuantitatif. dapatkan nilai T tabel gimana caranya? T tabel itu saya lihat di data-data angka, terus gimana ya jelasinnya tuh? Bu, saya kasih Kemarin tahu saya lihat aja. YouTube tuh, Ya, Ibu untuk dapat T tabel itu lihat dari tabel T, terus dilihat dari nilai kesalahannya 0,05. Ibu ini hmm, pakai satu pihak atau dua pihak? One tail atau two tail? ini pakai tutel. Nah, dari mana kok bisa Ibu mengatakan two tail? Ya, ini yang saya pelajari dengan ini Prof. Dr. Dillon ya.
Saya kemarin baca-baca juga tuh. Ntar Bu Saya nih. paham Iya tapi paham, tapi Ibu tapi nggak paham nih. menjelaskannya. Ya Ibu nggak paham nih artinya. Ibu wantil atau tutil? Untuk Melihat dari sini saya pakai tutel ya. Ada dua kenapa original tutil? sampel sama Ibu tes hipotesisnya pakai kata positif atau tidak? positif. Nah, kalau positif pakai tutil itu salah. Wah, masa segitu. Jadi kalau ada pengaruh positif X terhadap Y, itu artinya Ibu itu Wantel. satu arah. Kalau Hmm. tidak ada kata positif, itu dua arah atau tutil. Siap, 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 siap. Ya, Berarti jadi ini Ibu wantel. mesti memahami, meskipun Ibu ini bisa tanya kemana-mana, tapi pada waktu ujian ditanyain nggak harus Oke. mampu menjawab. Siap, Kalau Dokter Rudy. ini latihan ujian, jadi bertanya kalau ya mungkin Ibu tanya sama siapa, ada teman atau apa di situ, tapi Ibu yang menjawab, jangan teman ngomong gini, teman ngomong gitu. Ibu ini adalah apa jawaban saya gitu. Ibu harus pahami, harus kuasai Baik, ya. baik. Siap, siap. Ya, jadi nanti dipelajari gimana menentukan tabel ya. Sehingga Waktu terus cari nanti nilai N-nya, ya, jumlah waktu sampelnya saya berapa. dengan Dokter Dilmon untuk mata kuliah Dokter Dilmon nilai saya paling tinggi padahal tuh di Enggak, saya antara enggak teman-teman tanya yang lain. mata Cuma kuliah paling pada tinggi. saat itu saya paham, sekarang belajar lagi dengan YouTube channel itu. Dan Ya, itu berarti memang itu membuat saya agak apa ya? Akan siap, akan siap. ya, ibu nggak paham artinya meskipun ibu punya nilai sekarang ditanya begitu nggak jelas. Iya, nanti akan saya pahami karena memang saya harus belajar. Kan saya udah bilang, saya tuh memang Iya, mesti update oke. dalam Jadi eh, oke ya. Jadi ibu nanti apa jawab dengan benar ya ke depan. Kalau kalau ini kan kami hanya menguji bimbing. aja tanyakan, tapi ibu nanti wah kayaknya ibu nggak paham nih. Nanti kalau diuji sama penguji kok paham nggak ngerti ini nih. Siap, Gitu. siap. Insya Allah saya paham. Oke, ibu Saya belajar lebih lagi, biasa jangan lagi. nanti jawabnya dalam bahasa Jawa itu belekak-belekuk gitu. Enggak. Harus ilmiah. Harus Terus ilmiah. ibu jangan ngeles-ngeles lagi. Wah Enggak. dulu saya waktu kuliah Pak Dilmon saya dapat nilai A, jangan jawab begitu. Enggak, ini kan curhat sama Pak Rudi. Nah, Saya tuh ini nanti saat jadi itu suka kebiasaan banget nih Bu. sebenarnya. Nanti Ibu jadi kebiasaan nanti kalau waktu ujian sama orang lain jawabnya juga ngeles-ngeles begitu. Enggak, sampun minta maaf ya, Dokter Rudi. Nah, jadi Ibu harus pahami ini adalah karena apa? Hipotesisnya ada pengaruh positif itu artinya one tail sehingga didapatkan nilai T tabelnya itu dari sampel sekian dengan angka kesalahan alfanya adalah 5% didapatkan nilai kalau nggak salah itu sekitar 1,6 atau 1,9. Jadi yang di atas 1,9 itu diterima. Terus yang di bawah 1,9 tidak diterima. Maka itu di sini tes statistiknya yang tidak diterima adalah yang di bawah 1,9. Sedangkan yang lain itu kan di atas 1,9 kan Bu? Benar ya? Ya, jadi saya menjelasin supaya nanti Ibu waktu ditanyain itu Bisa mampu menjawab. jawab. Terus Siap. di sebelahnya itu adalah original sample. Original sample itu adalah nilai p-value-nya untuk original sample. Ngerti Bu ya? Ini adalah pet value-nya atau nilai jalurnya di original sample. Ya, nilai jalur itu antara 0 sampai 1. Kalau Oke. positif ya. Kalau negatif ya 0 sampai -1. Mhm. Di sini dilihat yang mengarah kepada apa? Attitude toward using ini kok 0,9 ya Bu ya. Yang langsung Oh, itu iya. Mhm. yang attitude toward using itu kan yang hipotesis 7 sama 8 ya Bu.
Ya, itu nilai nol- jalurnya berapa? nilai 0, ori 0,419 ya. Ya, itu lebih besar mana dengan 0,466? Lebih besar 0,466. Ya, jadi itu yang tadi saya maksudkan. Dilihat dari hasil penelitian saya, bahwa hipotesis 8 yang mempengaruhi untuk menggunakan platform itu adalah yang paling besar itu adalah PeOU. Apa itu PeOU? Nah, disitulah itu menjelaskan bagaimana meningkatkan PeOU itu supaya eh, orang meningkat menggunakan platform itu. Dan situ lebih detail lagi, PEU itu indikatornya apa. Ya saya sih mencoba nanti Ibu kalau menjelaskan rekomendasi itu dari sini Bu, gitu maksudnya. Dari penelitian Ibu. Ngerti nggak Bu? Ngerti, Dokter Rudi, akan saya perjuangkan. Menurut saya Ya walaupun nanti, berat, ini tanggung jawab saya ya betul lah. mempertahankan. Saya hanya membantu supaya Ya, saya nanti, suka banget. Berarti kan saya tambah pinter pengetahuannya ya. Terima kasih loh, Dokter Rudi. ya, jadi dijawab Oke banget. berdasarkan. Terus itu kan yang sifatnya langsung. Terus yang tidak langsung itu mana yang besar? Yang Itu tidak. 0,42 itu yang tidak langsung. Itu Hmm, PeOU ke BI. Tapi ini saya heran yang 13 ini ya. ya. Itu ada eh, attitude toward using ke BI. Kenapa ini dari 12 itu BI ke attitude toward using, terus bawahnya attitude toward using ke BI. Terus 0,9. Gede loh itu Bu. Kalau ditanya gitu gimana? Ini saya harus baca ini lagi lebih ulang. Boleh dibantu saya, Pak Rudi? Ya saya nggak bisa bantu. Saya kan harus lihat dari apa eh, gambarnya Ibu kayak apa. Nih, Gambar dari outputnya itu, output dari Smart PLS-nya nggak tahu saya. ada saya siapkan datanya. Boleh saya share, Ya Dokter itu, Rudi, biar lebih jelas terbaca. ya udah nanti dicek dulu aja. Kalaupun apa benar ya sudah. Tapi yang paling penting tampilkan gambar output asli dari Smart PLS yang ada angkanya. Baik, Jangan yang tidak ada angkanya ya. Bahwa benar-benar nih angka ini bukan ngarang nih. Itu Bu. enggak. Coba saya mau share angkanya yang sudah saya siapkan tadi. Bukan ngarang, Dokter Rudi. Tunggu. Ini butuh perjuangan keras ini saya belajar ini. Didampingin terus. Ini dia. Karena memang kuantitatif itu ya beda. Inner model PNG, air swell PNG. Sebentar, Prof. Dokter Rudi. Saya dibantu juga. Nih, ya, share. Ya sudah mungkin nanti aja Bu. Demikian Prof Niko mungkin tambahan Nanti saya saya. Terima kasihkan kasih. Dokter Rudi secara japri dulu ya. Ini enggak yang dimaksud begitu supaya saya kan ini ada rekamannya. Nanti saya berulang-ulang mencoba untuk mengerti apa yang diminta oleh Dokter Rudi gitu ya. Supaya Bu Erika juga tambah pinter gitu. Jadi bisa mempertahankan apa yang saya kerjakan walaupun saya dibantu teman-teman saya begitu. Terima kasih Dokter Rudi. Ya, Ya, jadi eh, nanti jangan cuma dikasih ke Dokter Rudi aja, Bu Erika, saya juga dikasih dong, Ya ya siap, kan? langsung habis ini. Jadi ya, jadi memang sebetulnya itu yang diminta itu seperti yang disampaikan Dokter Rudi itu memang tepat. Jadi kalau Ibu print
itu nanti atau Ibu copy paste dari Smart PLS itu memang ada yang kosong begitu di awal, namun juga ada Bu yang di lembar lainnya itu yang sudah ada isiannya. Isiannya itu biasanya ada dua Bu, tiga malahan. Kalau yang pertama itu loading factor. Jadi masing-masing indikator itu ada loading factornya itu 0, berapa untuk melihat validitasnya itu. Lalu yang kedua path coefficient. Path coefficient itu adalah jalur itu tadi. Jadi koefisien jalurnya itu. Itu biasanya tulisannya itu di tengah-tengah garis itu ada angkanya. Terus yang ketiga R square-nya itu. R square-nya itu biasanya di gabungan dari beberapa pengaruh variabel. Terus ada di tengahnya lingkaran hijau itu ada 0, berapa gitu. Terus juga yang di terakhir 0, berapa. Jadi gambar itu Bu yang paling penting untuk dianalisis. Saya paham sekali dengan Dokter Rudi. Jadi nanti mohon Ibu berikan itu. Lalu yang kedua saya hanya ingin menambahkan lagi tadi mungkin saya kurang jelas informasi yang saya berikan diperjelas lagi dengan Dokter Rudi tadi dikatakan bahwa ketika nanti Ibu maju sidang hasil, walaupun sebetulnya yang Ibu maksudkan itu menurut saya itu ya benar juga. Namanya sidang hasil itu yang ditunjukkan sebetulnya kan hasilnya saja ya Bu ya. Harusnya kan gitu kan ya. Tapi kenyataannya itu tidak begitu, Bu. Jadi kenyataannya itu walaupun namanya sidang hasil, tetapi pembahasan itu diminta. Jadi pembahasan itu atau diskusi itu dianggapnya juga merupakan bagian dari sidang hasil. Jadi nanti mohon itu eh, pembahasan atau diskusi itu bisa diberikan. Nah, syukur-syukur Bu, walaupun ini tidak wajib ya, sepengetahuan saya, tetapi akan mendapat nilai plus kalau Ibu sudah menyelesaikan bab 5. Karena sebetulnya bab 5 itu isinya kan cuman paling 4 lembar aja kan Bu, 4, 5 lembar lah. Jadi kesimpulan, terus Ibu buat implementa apa namanya, eh, ya implikasi manajerial, terus yang terakhir saran. Nah, cuma Ibu ada satu ya yang harus Ibu nanti berikan juga di bab 5 itu keterbatasan penelitian. Oke. Kalau di S2 itu di tempat kami itu mungkin Pak Rudi juga familiar itu kalau keterbatasan penelitian kita masukkan di bab 4, tapi di DRM ini sepertinya dimasukkan di bab 5 Ya. setelah implikasi. Oh, Implikasi, keterbatasan penelitian, terus rekomendasi. Gitu ya, Pak Rudi ya? Kalau salah Ya, saya mau dikoreksi. Jadi itu kalau bisa Ibu masukkan, itu nilai plus Bu, Erika. siap. Jadi nanti tolong Ibu lihat aja bagaimana cara penulisannya di disertasi-disertasi yang sudah eh, kakak-kakak kelas Ibu atau teman angkatan Ibu yang sudah lulus. Jadi nanti sekalian bab 5 supaya ada baik. Namun sekarang ini betul sekali kita tunggu hasil dari Smart PLS yang Dokter Rudi tadi Ya, saya kirim, request. Prof. Oh sudah ya, wah luar Ya. biasa. Pak Rudi, sampun ditingali. ya, ya udah kalau itu sudah ada, tinggal Ibu tampilkan. Ya, Siap, siap. Ya. gitu. Karena itu yang penting. Ibu Ya, rencana mau maju tanggal berapa sih, Bu? 30, Prof. 30 apa? Oktober. Ibu udah punya artikel belum yang dibuat? OTW. Udah dirancang-rancang. Ya, sebenarnya Ibu beruntung Bu, karena Pak Rudi ini apa namanya termasuk resourceful ya kalau untuk Ya. pembuatan artikel dan pemilihan jurnal ya. Nanti saya senang sekali kalau misalnya Ibu bisa konsultasi pada beliau gitu untuk kira-kira tepatnya bisa dikirimkan ke jurnal mana begitu ya. Siap. Nah, juga kalau tanggal 30 ya moga-moga masih ada pertemuan sekali lagi lah Bu. Nanti dipilih hari apa supaya make sure semuanya itu sudah selesai dan siap untuk maju gitu ya. Ya. Kalau Pak tanggal tiga Rudi, puluh itu kita daftarnya 14 hari ya, Prof. nah itu saya administrasinya saya kurang begitu paham ya Bu. Coba Ibu tanya ke Ibu Angie ya nanti ya, ke Iya, Ibu udah tanya, Angie. Ya, udah tanya. jadi Eh, kalau Ibu memang mau maju begitu, nanti kan eh, ada baiknya kalau Ibu sekali lagi pertemuan dulu, ya.
Setelah nanti kita lihat semuanya, nanti baru bisa kita eh, putuskan. Moga-moga tidak ada masalah lah. Supaya Ibu bisa tanggal 30 untuk seminar hasil gitu. Kan kita kan apa namanya yang paling kita concern itu kan di seminar tertutup. Jadi kalau hasil nanti yang penting Ibu eh, memahami dan mengerjakan apa yang disarankan oleh saya dan Dokter Rudi tadi saya kira udah beres saya kira gitu. Ya, maaf Prof Niko, nih ruangan saya mau ditutup, jadinya Oh, saya J. Iya, enggak apa-apa. Kita udah selesai kok, Pak Rudi. ya, Monggo. Jadi nanti saya lanjutkan nanti kalau ada sesuatu yang eh, sekiranya sangat penting nanti saya WA ke Bapak gitu dari hasil diskusi ini. ya, Tapi kalau ada ya, monggo ya. silakan. Mungkin itu Terima dulu kasih ya banyak atas dari waktunya. Prof Niko. Kasih Dokter Rodi. Ya, Ya, semoga lancar. Amin. jadi gitu aja Bu Erika. Nanti Ibu daftar aja dulu. Terus nanti tanggal ya Ya, 5 hari atau seminggu sebelumnya lah paling enggak kita bisa ketemu lagi untuk mengudara lagi. ya kita Make nanti sure. dengarkan ya make sure dan kasih masukan-masukan kalau ada yang kurang. Kira-kira apa biar nanti Ibu sidang hasil bisa lulus dengan baik gitu. Prof, itu kan dua lagi, tiga lagi yang belum di TTD untuk syarat-syarat untuk sidang hasil. Saya sudah belum. Belum, Prof, sama Dokter Rudi belum. Ah, Kemudian dari satu oponennya lagi, siapa yang belum? udah. Kalau Ibu Dokter Paulina ya, Paulin Ya, itu oponen ahli atau bukan, Prof? Dia kan ketua sidang dia. ketua Terakhir, sidang. terakhir. Ketua sidang kan juga waktu itu memberikan revisi ya, Prof. Betul, betul, betul. Saya sudah berikan semua yang saya berikan ke Prof juga ke beliau. Hmm. Eh, Beliau sampai hari ini belum. Belum, karena beliau menunggu tanda tangan kami, Bu, Oh, dari siap, siap, siap. ya Berarti dari Pak Rudi puji dan Tuhan. Mm-mm. dan saya dan tapi yang dua yang lain sudah dua atau tiga Ih, yang lain Ibu sudah sudah lama, dapatkan. Prof. Udah 3 bulan Oh baik, yang lalu. baik sekali, baik sekali. Kalau begitu Ibu kasih formnya ke kami ya, nanti biar Wis, kami tanda Prof. tangan. Wis, sudah. Wah, kalau gitu Ibu ulang deh. Mungkin karena kesibukan saya dan Pak Rudi jadi belum terlaksana ya. Memang Ibu harus rajin-rajin mengingatkan, Bu. Nggak apa-apa sih, ya. Nggak apa-apa ya, Prof. Takutnya Oh, nggak justru apa-apa, saya nggak apa-apa. mengganggu. Kita kan, ya enggak lah. Ibu kan bimbingan saya kan. Bagaimana juga Ibu kita lindungi. Jadi jangan nganggap kita oponen ahli dong. Dan. Justru Pak, Ya, orang tua saya untuk membimbing ya saya. itulah. Ya bukan orang tua lah, kakak atau apalah. Pokoknya kita ingin Ibu sukses, ya, gitu. Baik, Prof. Nanti saya kirim ulang lagi. Ya, Oh, berarti beliau sudah komunikasi, Ibu Pauline ya? belum sih sama saya, tapi secara aturan memang ketua Aturan? sidang itu terakhir. Oke, siap, siap. Wih, saya Ya, nggak tahu malah. Saya, ya, beliau itu tuh bilang itu. gini, sebenarnya keren ini Bu Erika. Itu coba Bu Pauline, apa Dok Prof Niko ama itu dia belum, belum. Besok mau ya udah sidang apa Ya, jadi mengudara dulu. secara aturan administratif memang Siap, siap. ketua sidang itu harus terakhir, tidak boleh di awal. Saya mohon maaf ya, Prof. Ya, nggak apa-apa, Bu Erika. Ketidaktahuan. Ya, nggak apa-apa. Nanti Tapi Ibu Prof, kirimkan lagi saya tanda tangannya, ya, ya. tapi Prof, ini saya jujur mau minta usul penilaian. Hari ini saya udah ada progres nggak, Prof, dari yang kemarin? Ya, kalau dari hasilnya sudah jelas ada progres dong, Bu. Baik. Tinggal apa namanya Ibu sesuaikan dengan permintaan kami tadi. Ya, yang hari Kalau ini ya, Prof. kalau ya kalau misalnya jalannya gitu sudah maju sih. Dalam Siap. artian kan koridornya sudah arahnya sudah jelas. Tinggal Tadi ya saya tepat 20 menit loh, Prof. oh bagus, bagus. Ya. Kalau bisa jangan lebih dari 20 menit, Bu. Ya. Jadi Ibu Berarti yang pertahankan terus. PPT tadi kan Pak Rudi kan minta ada yang mau dimunculkan baru. Berarti ada Ya, yang dihilangkan ya, Prof? itu dihilangkan aja, Bu. Ibu cari yang ada tiga hal tadi yang di gambarnya Smart PLS. Coba Ibu tunjukkan Smart PLS-nya tadi. Yang saya kirim, Prof. Ya, Sebentar, mana, Prof. mana? Nggak, di sini aja. Saya belum lihat yang dikirim. Saya nggak bisa berubah. Coba Ibu tunjukkan yang tadi. Yang langsung saya kirim itu. Nggak, oh boleh, boleh. Kalau Ibu mau tunjukkan yang langsung dikirim juga boleh. Saya lihatnya.
Mesti download dulu ya, Prof. Sebentar, Prof. 1 menit, Ibu Prof. kirimkan di mana sih? Di WA. Sebentar ya. Nah, itu Prof, itu ada ATL, angka-angkanya lengkap banget. Sampai saya puyeng, Prof. Iya, ini memang banyak. Habis Ibu 13 hipotesis Ibu. Hipotesis, iya. Iya, itu banyak banget itu. Makanya lama kan, Prof. Target tanggal 3 jadi baru hari ini, Prof. Ya, nggak apa-apa sih, Bu. Yang penting pokoknya Ibu tuh lulus. Kalau masalah beda waktu 1 semester pun juga nggak apa-apa. Tapi yang penting lulus. Jangan sampai nggak lulus. Itu permintaan kami. Ya, nah itu dia semua, Prof. Angka-angkanya, Prof. Enggak, ini gambarnya, Bu. Ini angka semua ya, Bu, ya? Bukan gambar ya? Ini gambar yang inner model PNG-nya, Prof. Yang duluan saya Coba lihat. saya lihat inner modelnya dulu sebentar ya. Ya, Prof. Saya ambil download, saya serah. Biar lebih cepat praktis. Download dulu yang inner model PNG. Nah, ini dia. Saya buka dulu. Share. Ini stop step dulu yang ini. Share. Kalau Ibu dengan sistem, nah ini yang betul, Bu. Prof, Iya ini, ya ini yang Ibu munculkan. saya share, Prof. Iya, saya makanya langsung kirim cepet-cepet gitu supaya saya yakin gitu, confirm. Iya, ini modelnya yang ini yang Ibu pakai. Salah kirim ya, Ini kok Prof. tinggi, tinggi sekali ya. Ya, Oh itulah, Prof. enggak, itu dari situ. Sidang Luar manuver. biasa, 0,8, 0, berapa? 8 Oh. tinggi sekali. Bagus ini, Bu. Tinggal Ibu bisa jelaskan atau enggak ini. Kalau kalau lihat dari ini sudah oke, hanya ada variabel yang terbalik itu nanti Ibu betulin bisa nggak itu? Terus saya minta tolong teman saya, Prof, yang Ya, dia ini akannya pakar. ada yang terbalik. Yang Jadi mana nih, Prof? Udah ke-share belum, Prof? sudah. Oh, oh. Ini Yang, yang ada yang 0, berapa? oh, 593 atau berapa itu yang terbalik. yang Dari terbaik. TL menuju ke TL PEU. dulu. Ibu catat TL ke PEU. Kan ada rekaman, Prof. Oh iya. Ntar aku ulang-ulang. Oh iya betul. Oh Terus iya, ya. dari PC ke PU itu juga terbalik kayaknya itu. Jadi Siap. nanti lingkarannya digeser aja itu. Mau digeser ya di Ya, draft. digeser aja biar tulisannya tidak terbalik. Ya ini Bu, ya ini ada loading factornya, Oh, ada koefisien jalurnya, pad koefisiennya, ada angka-angkanya. apa eh, itu R square-nya, ya gitu. Ya ini nanti yang dimunculkan Bu, Ini jangan aja yang ya, tadi. Prof. Yang Ya tadi ini memang, diganti. ya ganti ini memang harus Ya, diganti ini, ya. ya. Itulah saking Nah, enaknya pembimbing. syukur-syukur Bu, Ya, Prof. ini sebetulnya dimasukkan ke lampiran. Sementara untuk gambar ini kalau bisa Ibu minta tolong orang yang bisa gambar digambar ulang aja Ya, tanpa eh, faktor loading. Faktor loading itu tulisan yang kecil-kecil itu loh Bu. iya. Faktor Ya, ruling. faktor Betul loading banget. itu yang kecil-kecil itu dihilangkan. Dihilangkan. Cuma 0, gambar-gambar besarnya aja. Nah, itu lebih enak karena oh, semua orang itu sebetulnya pengen lihat cuma 2 hal yang paling penting yaitu pad koefisien dan R square-nya itu. R ya. square-nya itu yang di dalam bulatan itu loh, Bu. Yang biru kan, Prof? Yang warnanya tulisannya putih yang dilingkari biru Biru. itu loh, Bu. Iya, R square. Ya, nol itu koma R tujuh square-nya. empat puluh gitu ya, Prof? Ya, pokoknya yang untuk behavior intention itu R square-nya 0,809 itu, ya kan? Ya, 0,809 ya. Ya. Ya ini Bu yang ditampilkan ya. Terus nanti pesan saya yaitu tadi, ketika Ibu melakukan opening, yang dibahas behavior intention to use dulu, Ya, jangan ini. Ya, PMM ya. ya. Itu yang penting. Syukur-syukur ada data-datanya masalah keengganan dan eh, naik terus itu. Jadi mungkin 3-4 tahun belakangan enggan, terus agak enggan, terus akhirnya mereka bisa comply, mau ya. Terus setelah itu Ibu buat sekali pembahasan dan yang terakhir bab 5-nya Ibu selesaikan sekali.
Ya, Prof. Di sini di disertasi saya bab 5 itu hanya simpulan dan saran. Nanti saya Kurang, kembali. Bu. Oh, oh. Kurang. Ya, Harus ada implikasi manajerial ya, yang tadi dan saya Prof ini ya. ya implikasi manajerial dan keterbatasan penelitian. Ya, ya. Saya terangkan sedikit supaya Ibu tahu. Ya, Implikasi manajerial itu adalah saran praktis kepada organisasi. oke. Jadi Ibu kalau di implikasi manajerial sebisa mungkin teori itu dihilangkan, Oke. ya. Terus nanti untuk keterbatasan penelitian Hmm, itu adalah hal-hal yang muncul yang tidak terduga selama Ibu meneliti di lapangan. Ya, oke. misalnya kayak eh, tiba-tiba internetnya nggak berjalan dengan baik atau ada kesulitan mencari data. Jadi pokoknya yang kaitannya itu dengan kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi ketika proses eh, ada pembagian kuesioner atau penelitian yang ada di lapangan. Hmm, Jadi itu yang Ibu tuliskan di situ. Tapi kalau misalnya hal-hal lain yang sudah bisa diprediksi, nah, jangan sampai Ibu tulis karena itu sudah bisa diprediksi gitu. Jadi keterbatasan penelitian itu tidak bisa diprediksi. Nah, setelah itu saran. Saran itu biasanya untuk penelitian selanjutnya. oke. Kalau implikasi manajerial itu untuk organisasi, untuk untuk Dignas, untuk Depdikbud, Hmm, untuk guru-guru, pengguna PMM dan sebagainya itu implikasi. Tapi kalau untuk saran itu fokusnya ke peneliti yang akan datang. Kira-kira gitu ya, Bu Erika, cukup jelas ya. Oke. Yang akan datang ya untuk saran ya, Prof. Ya, Ya, oke. tapi kalau untuk Implikasi manajerial untuk implikasi itu untuk ya, jadi guru saran-saran Ibu yang praktis kepada pengambil keputusan. Dalam hal ini mungkin kementerian. Dikbud, dalam hal ini mungkin guru-guru yang menggunakan PMM, Hmm, kepala-kepala seksi, kepala badan dan sebagainya itu Kabit. Ibu bisa ya sampaikan melalui implikasi manajerial. Ya, Prof. Jelas banget. Hmm. Oke, gitu dulu ya Bu Erika. Nanti kita tunggu lagi untuk presentasi Ibu yang sudah lebih Belum, lengkap ya, berdasarkan belum tanggal masukan-masukan tiga kita. puluh itu sekitar tanggal berapa ya, Prof? Gimana, Bu? Oh, saran Prof tanggal berapaan kan mau majunya Tanggal tanggal 20-an berapa gitu ya, Bu? 24, 23, 24, 25 ya. Nanti kita cari waktu aja gitu. Nanti antara Ibu itu ingat. intervalnya ya, Prof, Ya, 23. antara itu aja. Jadi kalau misalnya jangan sampai lebih tanggal 25, nanti Siap, Ibu siap. nggak ada kesempatan untuk kita kasih, iya Ibu, kita kasih masukan, nggak ada kesempatan untuk mengubah nanti. Tapi Ya, kalau tanggal Prof. segitu, ya masih ada lah kesempatan. Ibu bingung, masih bisa kita tanya kita lagi nanti. Sambil saya belajar dari YouTube ya, Prof, terhadap Ya, tadi. ya, baik itu. Ibu namanya belajar secara mandiri itu baik sekali. Oh, Prof, terima kasih atas Ya, dukungannya. sama-sama kalau begitu ya Bu. Salam sehat selalu ya Bu. J, Pak, Prof, Ya, saya stop. sama-sama. Selamat malam, Tuhan Ya, berkati Ibu. amin, Prof. Saya sharing Yoga, TTD, ya, Prof. ya siap. Dia gelap nih, Prof. Saya sendirian di aula. Baik, ya Kabelnya, izin ya Prof. Bu. Oh, Oh, siap. Hati-hati Prof. ya Bu kalau begitu. Nah, Ya, Prof, dadah. tolak Bu, ya. Aduh.